Ada yang bertanya nggak? Assalamualaikum, Mal. Mau bertanya. Iya, boleh. Ya, yang tadi kan yang apa apa yang rancangan terakhir itu tuh, Crazy Egg. ya Crazy Egg itu dia bikin UI-nya sendiri-sendiri apa nanti pas endingnya mau dicampurin juga sama sama yang pendapat yang lain? Nah, kalau itu bikinnya tiap orang sendiri. Tiap orang tuh bikin Crazy Egg. Terus yang dipakainya yang mana itu tergantung sama UX yang bikin wireframe-nya nanti. Jadi itu hanya berupa ide. Kan ide itu nggak ada yang jelek ya. Jadi siapapun boleh nuangin ide. Tinggal dipilih aja nanti. Ya, jadi ya nanti endingnya sama masih masih dipilih juga kan ya? Iya, dipilih. Bisa juga di-combine, misalkan kayaknya punya Amal sama punya Dini bagus nih kalau di-combine gitu. Kayak gitu juga bisa jadi. Ya, ya benar-benar. Oke, clear ya? Ada yang lain yang mau nanya? Saya Kak mau bertanya Kak. Boleh, oke. Kak, untuk aplikasi alternatif selain Miro itu ada nggak Kak? Selain Miro, apa Kan ya? Apa? kalau kayak buat Figma kan ada kayak Adobe InDesign gitu. Apa ya selain Miro? Aku sebenarnya belum terlalu familiar juga kalau aplikasi buat tim manajemen gitu. Paling yang apa ya? Pakai Figma juga bisa sih sebenarnya. Soalnya kan ini sama aja ya. Bikin ini doang apa namanya? Kotak-kotak gitu. Upload gambar. Bisa sih sebenarnya di Figma juga. Asal si webnya ini kolaboratif. Maksudnya refresh online gitu kan, refresh lifetime. Jadi siapapun yang ngisi langsung ketahuan. Gitu sih. Kalau pakai Google Docs juga bisa kayaknya. Jadi kalau bisa dibilang Miro itu hampir kayak mirip Figma ya Kak? Ya, kalau Miro itu buat card-card doang. Kalau Figma bisa buat desain. Kalau sistemnya, sistem kolaboratifnya ya sama. Kalau kegunaannya beda. Kalau Miro ini buat frame-frame kayak gini. Frame maksudnya card-card gini. Ini nggak ada apa ya namanya. Kayak note gitulah kalau Miro. Board, papan tulis. Kalau Figma kan khusus buat desain interface. Paham Kak, terima kasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi nggak sebelum lanjut? Kalau nggak ada, dilanjut ya. Sekarang lanjut, kita mau mencoba buat wireframe. Duh, penuh Figma-nya. Ada nggak? Wait. Kemarin udah diajarin kan ya pakai Figma? Pertemuan kemarin. Cuman ininya Kak, kayak pengenalannya aja. Oh, tools-toolsnya belum? Toolsnya beberapa doang sih, nggak semuanya. Oke.
Bentar ya, cari yang kosong dulu. Penuh ini Figma-nya. Oke, sip. Masuk ya share screen-nya. Ya, masuk Kak. Oke, aman. Oke, di sini kita bahas tentang wireframing. Nah, kita cari dulu deh pengertian wireframe. Oke, wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Nah, jadi setelah Crazy Egg itu, kita bikin wireframe fix-nya nih sebelum presentasi sama stakeholder. Nah, caranya itu, ini tergantung kebutuhan ya teman-teman. Di sini kan ada frame ya. Jelasin nggak kemarin frame? Nah, dalam frame ini kan ada beberapa template ukuran ya. Ada buat HP, kertas juga ada, terus desktop juga ada. Desktop itu buat kebutuhan website ya, teman-teman. Nah, misalkan kita mau buat apa ya? Coba Android deh. Android juga ini ada beberapa pilihan, ada Google 2 sama 2XL. 2XL itu kalau nggak salah HP-HP yang besar-besar zaman sekarang itu loh. Yang berapa inch ya? Aku lupa. Nah, karena wireframe itu masih berupa rancangan, belum fix, kita jangan pakai dulu palet warna. Palet warna itu di pertemuan minggu depan. Sama Kak Sarah udah bahas interface. Nah, di sini kan ada beberapa fitur ya. Rectangle, line, arrow, ellipse, polygon. Oke, sebelumnya gini dulu deh. Ada saran nggak teman-teman? Mau bikin aplikasi apa kira-kira? Buat wireframe-nya, contohnya. Ayo, di chat juga nggak apa-apa. Kasir kayak gimana? Aplikasi cari jodoh. Wah, menarik nih aplikasi cari jodoh. Oke, kita coba aplikasi cari jodoh. Mau dari tahap awal apa mau langsung wireframe? Misalkan apa pertanyaan apa nih kira-kira kalau mau bikin aplikasi cari jodoh? Ayo komen. Coba mending dari awal apa langsung wireframe nih kalau aplikasi cari jodoh? Dari awal. Dari awal, Kak. Oke, siap. Oke, kalau misalkan dari awal aku pengennya interaktif ya. Kalau misalkan bisa on voice atau di komen juga nggak apa-apa. Di chat maksudnya. Oke, dari awal berarti dari tahap empathize. Pertanyaan buat user. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman, pertanyaan umum apa yang bakal ngorek-ngorek masalah jodoh-jodoh calon user kita? Ayo, komen. Misalkan, sudah berapa lama Anda menjomblo, misalkan. Ayo komen dong, chat. Kita tulis aja kali ya di sini.
pertanyaan? Pekerjaannya, Kak. Kerjaan, oke. Tahap empathize. Empati aja. Kerjaan, apalagi? Tipe jodoh yang dicari. Ya ampun, tipe jodoh yang dicari. Gak lucu. Prinsip hidupnya, Kak. Sebentar, saya tulis dulu ya. Gimana sih? Satu, apa tadi? Nama ya, jelas. Pertanyaan pribadi, maksudnya pertanyaan personal yang kayak nama, umur, pekerjaan, itu pasti ditanyain, jadi di skip aja teman-teman. Fokus ke pertanyaan umum, oke? Oke, yuk, ketik lagi. Tadi apa tadi? Tipe ideal. Wait. Kapan nikah? Sesering apa Anda ditanya kapan nikah, gitu kan? Nah, ini satu nih. Geser dulu. Oke, nomor 2. Tipe jodoh yang dicari. Tipe seperti apa? Jodoh yang Anda cari. Terus apalagi? Ayo komen lagi dong. Rentang usia. Mungkin maksudnya rentang usia, pertanyaannya lebih baik, lebih memilih jodoh yang lebih tua atau lebih muda. Apalagi? Nikah umur. Oke. Rencana. Terus apalagi ya? Ingin coba oke, ini kan udah pertanyaan mengenai ininya ya. Orangnya. Sekarang pertanyaannya mengenai aplikasinya nih. Masalah apa sih? Contoh nih ya, contoh. Pernah pakai aplikasi cari jodoh belum? Pernahkah menggunakan aplikasi cari jodoh online? Terus, apakah ada kendala? Oke, ada lagi nggak teman-teman? Seberapa berharap Anda menemukan jodoh di aplikasi ini? Oh, siap. Seberapa berharap? Lagi nih. Nah, terus nih ya, oke, mau bantu buat pertanyaan yang ke aplikasinya. Menggunakan aplikasi cari jodoh online, apakah ada kendala? Jika pernah menggunakan, aplikasi apa yang membuat Anda nyaman menggunakannya? Harapan dengan adanya aplikasi cari jodoh online. Oke, segini dulu ya pertanyaannya, jangan banyak-banyak. Nah, dari pertanyaan ini kita bikin apa teman-teman habis ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak?
tahap apa setelah empati? Define. Define. Enggak deh. Belum. Sebelumnya gini dulu deh. Ini kan ada pertanyaan nih. Aku minta satu orang deh buat aku wawancara. Langsung praktek langsung nih. Siapa ya? Siapa ya? Kak Salma, bantu dong pilih siapa gitu. Bingung aku. Ada nggak ya? Mana ya? Izin masuk, Kak. Kalau yang request aja gimana, Kak? Yang request, emang ada yang request? Maksudnya yang tadi request. Yang tadi request itu ya? Oke. Boleh. Siapa tadi? Fahriza ya? Fahriza. Mana Fahriza? Halo, Kak. Halo Fahriza. Oke Fahriza, sekarang kan tahap empati ya. Berarti tahap empati itu kita harus dapat masalah-masalah dari user. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah wawancara. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan udah dikumpulin sama teman-teman. Sekarang kamu jawab. Oke. Langsung jawab aja nih, Kak. Iya, oke. Oh enggak, ceritanya nih amal wawancara deh ya. Ini Farija jadi umur berapa nih, Kak? Ceritanya jadi diri sendiri apa jadi orang lain gitu, Kak? Jadi diri sendiri aja. Oke. Oh iya, sebenarnya ada yang kelewat nih teman-teman. Jadi kalau mau buat suatu produk nih, harus tahu dulu target penggunanya. Kira-kira kalau aplikasi cari jodoh, target penggunanya siapa nih? Anak remaja kah? Orang tua kah? Anak remaja berarti ya. Yang galau-galau, berondong. Kenapa jawabnya berondong, teman? Kita asumsikan anak muda. Berarti kamu jadi diri sendiri aja. Oke. Siapa tadi namanya? Fahrija, Kak. Oke, Fahriza. Sesering apa Anda ditanya kapan nikah? Belum pernah sih, Kak. Belum pernah. Oke, belum pernah. Nah, terus tipe seperti apa jodoh yang Anda cari? Gak muluk-muluk sih ya, Kak. Ya, Yang penting jangan lebih tinggi dari saya. Terus lebih tinggi. Terus? Pakai kacamata itu bonus. Terus? Terus apa lagi ya? Baik. Terus? Sayang sama keluarga. Oh my God. Oke. Lebih memilih jodoh yang lebih tua atau lebih muda? Yang lebih muda, Kak. Lebih muda, oke. Rencana nikahnya kapan nih? Umur 25. Umur 25. Sekarang umur? 18. Sejauh ya. Nah, pernahkah menggunakan aplikasi cari jodoh online? Alhamdulillah belum pernah. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan nanti nyari target user buat wawancara itu, seenggaknya tahu dulu dia pernah pakai aplikasi dating online atau cari jodoh online. Karena itu buat pertanyaan-pertanyaan ke bawahnya nih. Kalau misalkan dia belum pernah pakai, berarti pertanyaan-pertanyaan kayak apa sih aplikasi yang sering dia pakai sama harapan adanya aplikasi cari jodoh online ini apa. Jadi permasalahannya buat aplikasinya nggak terlalu dapat gitu loh, teman-teman. Paham ya? Oke, kalau misalkan belum pernah, kita skip Fahriza. Ada yang pernah nggak pakai aplikasi dating online? Saya Kak, nyobain. Stefan. Oke, Stefan. Stefan, pernah pakai aplikasi dating online? Pernah Kak. Pernah, oke. Kita kasih sini aja langsung ya. Apakah ada kendala waktu pakai?
Ada Kak, Apa tuh? untuk beberapa kali pencarian disuruh bayar. Berbayar berarti ya. Terus selain itu ada lagi nggak? Tampilannya kurang menarik Tampilan. interface. Terus ada lagi? Udah itu doang. Oke, selain Stefan ada lagi nggak yang pernah pakai aplikasi dating online? Tulis aja di chat teman-teman kalau misalkan pernah. Oke. Selanjutnya nih buat Stefan atau Fahriza jawab deh. Seberapa berharap menemukan jodoh di aplikasi online? Pastinya berharap banget sih, atau enggak? Atau iseng doang? Enggak Kak, saya iseng doang. Iseng doang. Oke. Kalau Fahriza gimana? Kalau misalnya Pak Rija pakai sih Kak, kayaknya berharap sih Kak Oke, buat berharap. dapat jodoh. Oke, ini pertanyaan ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan ini ya. Jadi nggak apa-apa, kita skip aja. Oke, harapan dengan adanya aplikasi cari jodoh online untuk Stefan, apa harapannya? Misalkan mengisi kegabutan, misalkan. Itu nggak apa-apa, diceritain aja. Sebagai user ya. Kiranya juga harapannya bisa membantu buat orang lain cari jodoh. Bisa apa? Ya, bantu orang lain biar dapat jodoh. Itu maksudnya biar dapatnya buat kita apa kayak Kamu buat kan, orang lain kamu itu juga sebagai boleh Kak? user, kamu sebagai pengguna aplikasi cari jodoh. Harapannya yang nggak ada kayak kan cuma buat iseng Kak. Ya udah, berarti bisa mengisi kegabutan. Ya, mengisi kegabutan. Kalau Fahriza apa Fahriza? Harapan dengan adanya aplikasi jodoh online berarti karena emang nama aplikasinya aja cari jodoh online ya berarti pengen bisa cari jodoh gitu Kak. Pengen dapat jodoh dari aplikasi ini. Dapat jodoh cepat. Nah, Dapat jodoh sesuai kriteria gitu ya. ya Kak. Nah, artinya apa teman-teman? Ini kan udah terlihat banget ya. Apa namanya? Masalah-masalahnya bahwa ternyata zaman sekarang nyari jodoh itu agak sulit, misalkan, itu misalkan. Dan terus, wait, ya kekecilan. Nah, terus dari permasalahan ini, kita bikin define-nya. Kan empati. Sekarang kita bikin define. Define itu tadi mengumpulkan semua informasi yang sudah diperoleh dari tahap sebelumnya, kemudian melakukan pengamatan untuk mengetahui apa kebutuhan user. Nah, ini hasil wawancaranya. Berarti di sini kita sebelahnya kita bikin define. Nah, tahap define ini kan ngumpulin masalah-masalah ya. Nah, kita baca lagi nih. Sebenarnya wawancaranya itu kan harusnya banyak narasumber sama beberapa tim yang ngewawancara. Nah, karena ini cuma satu, jadi kelihatan banget masalah usernya apa, bisa langsung di-define. Sedangkan kalau misalkan kayak yang ini tadi, yang di Miro, ini kan narasumbernya 3, terus yang ngewawancaranya juga beda-beda, dibagi 3 tim. Nah, ini jadi bikin pain problemnya pun agak sulit karena yang diwawancara banyak dan pertanyaannya lumayan banyak juga. Kalau ini kan cuma 2, berarti 2 narasumber. Berarti kita bisa langsung define nih. Masalahnya apa? Masalahnya karena tidak ini berbayar. Dikasih berbayar. Kasih berbayar, tampilan kurang menarik.
Apalagi? Ingin yang sesuai kriteria. Nah, kan ini pengen yang sesuai kriteria ya. Ini kan beberapa, tadi Fahriza nyebutin kriterianya agak lebih tinggi, kacamata baik. Nah, itu bisa kalau yang physically itu bisa dilihat dari foto profil kan. Nah, kalau misalkan tinggi badan, terus kayak apa lagi ya? Hobi gitu-gitu kan harus diketik ya. Jadi di sini ingin yang sesuai kriteria. Nah, kriterianya ini apa aja? Kita tulis tinggi badan. Ya, zoom-nya ke close. Ya, zoom-nya ke close. Maaf, teman. Sampai mana tadi? Halo, tes. Yang jelasin kendala, Kak. Define. Ya, yang define. Oke, kita ulang ya. Jadi tahap define ini rangkuman dari masalah setelah diwawancara. Jelaskan ya suaranya. Tadi internetnya putus. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Aman. Nah, ini kan ada pertanyaan kendalanya itu aplikasi berbayar. Terus tampilan yang kurang menarik. Nah, terus ingin yang sesuai kriteria. Nah, tadi Amal bilang kalau misalkan kriteria buat fisik ya, kayak kacamata, terus pengen matanya sipit atau pengen yang rambutnya blonde, itu kan bisa dilihat dari foto profil. Sedangkan untuk yang kayak tinggi badan, terus hobi, terus apalagi yang kira-kira masuk kriterianya itu, kriteria secara general ya, tinggi badan, hobi, atau apalagi nih kira-kira. Apa ya kira-kira kalau aplikasi cari jodoh tuh? Ini apa? Zodiak. Kan biasanya ada tuh yang pengen zodiaknya ini. Nah, ini contoh define-nya kayak gini. Oke, kita geser. Terus setelah define itu kita masuk ke tahap apa? Setelah define ideate. Ideate itu kalau di yang Telkom itu merupakan how might we, HMW, how might we, solusinya. Gimana kita menjawab keluh kesah dari user. Kita bikin lagi di sini. Diet. Nah, gimana nih? Teman-teman, how might we-nya dari permasalahan ini? Boleh dong di kolom chat. Contoh nih. Menggratiskan dalam waktu 30 hari. Oke, ada lagi nggak? Ini ideate ini bisa apa aja ya? Misalkan mau dari satu define ini bisa muncul beberapa ide. Jadi silahkan teman-teman kalau misalkan ada ide buat permasalahan yang ini, coba tulis di kolom chat. Nambah fitur iklan, Kak. Fitur iklan. Nah, gratis tapi ada iklan ya? Iya, Kak, gitu. Oke, ada lagi nggak? Tampilan kurang menarik. Nah, tampilan buat menarik sesuai dengan nah, kalau tampilan itu masuknya pertemuan minggu depan, bagian interface. Terus, apa nih?
ingin yang sesuai kriteria, berarti menambahkan apalagi custom tampilan. Waduh, terlalu sulit kalau custom tampilan. Ada lagi nggak teman-teman? Kira-kira ide-idenya? Filter pencarian. Nah, filter pencarian. Berdasarkan apa nih? Domisili kah? Atau apa? Kriteria. Apalagi? Nah, ini bagus nih, Sony, idenya. Ada lagi nggak? Ayo keluarkan ide-idemu. Pengen yang dekat rumah, misalkan. People nearby. Swipe kanan, swipe kiri. Swipe kanan, swipe kiri itu buat ininya ya. Nolak sama itunya ya. Nah, oke, cukup kali ya. Nah, ini udah, nah ini teman-teman udah nerapin nih metode UX research untuk design thinking. Nah, keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke wireframing-nya. Ide buat apa namanya? Crazy Egg-nya kita skip karena nggak punya kelompok. Oke. Oke. Oh iya, sebelum masuk wireframing, sebenarnya ada lagi tahap user flow. Nah, user flow ini yang bikin UX juga sama teman-teman project manager dan product owner gimana nentuin flow-flow-nya mulai dari login, habis login mau kemana. Ya, contohin deh. User flow ya, habis dapat semua ininya, solusi dan rangkuman semuanya, baru kita bikin user flow. Ini misalkan usernya ngapain? Habis login. Nah, habis login itu misalkan langsung ke dashboard. User login. Kayak panah gini diarahin biar developernya nggak bingung. Developer sama UI designernya nggak bingung. Nah, habis login, dashboard misalkan. Dan seterusnya. Oke, jadi pertama karena udah bikin user flow dan lain-lain, kayaknya wireframe-nya yang urgent itu dashboard. Jadi kita bikin wireframe buat dashboard. Nah, tadi setelah udah Amal bilang, kalau misalkan wireframe itu nggak perlu palet warna yang berlebihan, cukup grayscale, abu-abu, hitam, putih. Dari scale hitam ke putih lah. Jadi namanya grayscale, abu-abu. Oke. Pertama, itu ini ya, apa? Coba lihat home. Tanpa menggunakan kriteria pada profile. Filter pencarian berdasarkan kriteria. Oke, berarti dashboard-nya itu ini kan, swipe kanan kiri untuk mempermudah pemilih. Nah, di sini ada fitur rectangle.
Nah, ini bisa dipakai nih. Kalau swipe kanan kiri berarti gini kan di sini. Nah, ini dibikin rounded. Rounded-nya itu cara ngaturnya di sini di sebelah kanan. Ini yang corner radius, ini bisa ditarik kayak gini. Atau ditulis langsung mau berapa. Biasanya saya pakai 10. Oke. Nah, terus di atasnya biasanya ada apa nih teman-teman kalau aplikasi? Navbar, Kak. Navbar. Nah, kalau di mobile, ini tergantung ininya ya, kebutuhan dari aplikasinya. Biasanya kalau misalkan aplikasi cari jodoh gini, cuma ini doang, logonya doang. Teks, title misalkan ya. Nah, sini. Terus kan mau ada ini ya, pencarian. Nah, pencarian ini enaknya disimpan di mana nih? Di bawah title kah? Atau di samping title? Oh iya, ketinggalan. Bentar. Oke, biar desainnya agak rapi, marginnya. Ini ditambahin dulu grid. Nih, grid ini fungsinya buat, bukan row, kolom. Nah, bikin kayak bagian-bagian gitu. Ini kita bagi 3 misalkan. Marginnya kasih 10. Nah, ini buat ngilangin gridnya atau nge-hide gridnya nih ada mata di sini nih. Diklik. Nah, hilang. Nyalain lagi di sini. Nyalain lagi. Matanya meremin, ngelekin. Oke, dari sini kira-kira nih di mana nyimpen tombol search-nya. Misalkan Di bawah aja, Kak. Di bawah. Kenapa di Instagram. bawah? Oh, search-nya berarti mau dibikin ini juga ya, apa? Beda halaman. Iya, Kak. Oke. Nah, berarti ini kan karena berupa galeri ya. Berarti ini di-copy dulu. Ctrl-C, Ctrl-V biasa. Diklik kanan, terus disimpan di belakang. Send to backward, terus fill-nya ganti agak gelap, karena ini di belakang. Sini yang depan kita kasih shadow. Shadow ini ada di efek. Nah, ada drop shadow. Ini efeknya tinggal diklik tanda tambah aja. Jadi dia muncul drop shadow. Kan gini ya, kalau misalkan swipe kanan kiri tuh. Salah. Salah pencet. Bikin agak kecil. Ya, ginilah kira-kira. Oke. Nah, di sini kan ini kan card ininya ya profilnya nanti misalkan dia. Nah, di sini tuh mau dikasih informasi apa? Foto profil kah misalkan di sini gede. Nanti kita kasih ini lagi. Rectangle lagi. Rectangle di sini. Terus kita kasih outline aja. Nah, caranya gimana? Di sebelah kanan ini sebenarnya tools-toolsnya di sini semua ya, teman-teman. Ini fill-nya kita hapus. Terus struknya kita tambahin. Terus di sini tulisin deh foto.
foto profile. Ini terangin dulu. Nah, kalau udah, terus di bawah foto profile ini mau apa? Ada teks-teks nama gitu-gitu kan misalkan. Jadi jangan ditulis ininya. Jangan ditulis nama gitu-gitu. Nggak usah, ini bikin kotak aja sini. Karena ini kan wireframing ya. Jadi masih berupa rancangan. Terus aja di sini. Warnanya gelapin. Nah, di sini buat nama misalkan. Di sini buat deskripsi. Terus apa lagi nih? Bikin seperti ini aja teman-teman kalau buat wireframing. Nah, terus juga penempatan tombol. Biasanya ada tombol apa sih? Kalau aplikasi cari jodoh? My profile. Oke, sini coba buat bottom navbar. Ini kayaknya nggak usah jauh-jauh deh. Oke. Nah, di bottom navbar ini pengennya ada tombol apa aja. Misalkan home, search, my profile, terus apa lagi? Kira-kira. Chat, Kak, chat. Chat, oh iya chat. Sini ya, kita kasih bulat-bulat buat button. Home, profile, search, ini. Oke, nah kira-kira seperti inilah ya buat bottom navbar. Oke, setelah itu kan ini udah jadi homepage-nya ya. Misalkan kira-kira lah ya seperti ini. Intinya wireframe itu nggak harus berwarna dulu. Nah, terus udah gitu jangan lupa di prototypein. Misalkan ini intermezzo aja lah ya. Nah, misalkan udah bikin prototype banyak gitu, tapi nggak diprototypein. Prototypein itu maksudnya disambungin halamannya. Jadi ketika nanti presentasi sama project manager atau stakeholder yang lain, udah bisa dijalanin si ininya, wireframe-nya. Caranya gimana? Caranya di sini bagian prototype. Ini kan ada desain, ada prototype nih. Nah, kita klik yang ini. Misalkan ini button, ada bulat kecil di samping bulatnya ini. Ini kita tarik aja nih. Ini button ini ngarahnya ke page mana. Misalkan page ini nih. Ini tinggal arahin aja. Terus close. Nah, terus kalau mau presentasiinnya gimana, ini klik play aja di sini.
Mana nih? Kok nggak muncul HP-nya? Nah, nih tampilan apa ya namanya? Prototyping wireframe-nya. Kalau kita klik tadi kan kita nge-prototype button yang ini ya. Kalau kita klik, masuk ke halaman kosong. Ini kenapa cuma setengah? Karena tadi bikin frame-nya beda. Kalau yang pertama itu Pixel 2 XL. Kalau yang ini Android 1. Jadi beda. Jadi hati-hati ya teman kalau misalkan memilih kanvasnya nanti. Kayak ini ada sedikit contoh wireframing yang udah jadi. Bentar ya, stop sharing dulu. Loading, teman, ini agak banyak. Sabar ya. Nah. Ini contoh wireframe yang udah jadi. Nih contoh buat my profile. Profile, ada tulisannya profile. Ini buat upload konten. Ini buat akun my profile. Nah, ini konten saya. Ini di play kayaknya bisa. Nah, ini itu yang dikerjain teman-teman UI UX, tim UI UX di Telkom. Banyak teman-teman. Nah, hasil ini tuh nantinya didiskusiin lagi sama project manager, sama developer, sama product owner, buat mastiin bener nggak sih pengennya kayak gini, terus mastiin juga ke developer, kalau misalkan buttonnya di sini, kira-kira front end-nya susah nggak, kalau misalkan ada formnya bentukannya kayak gini susah nggak. Nah itu kita rapat lagi buat mastiin semuanya itu sebelum sebelum bikin interface yang benar-benar jadi. Coba. Nah ini tampilan awalnya. Kira-kira wireframe loginnya kayak gini. Nah ini kalau udah login ini discover. Wireframe-nya kayak gini. Terus kalau ngeklik akun ini ada kayak gini, ada drop down gini, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada drop down, profile, my content, edit profile, sign out. Kalau kita klik my content, ini masuk ke konten kita. Ini udah diprototypein semuanya. Oke. Segitu dulu teman-teman materi buat user experience. Apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Saya mau nanya Kak. Boleh. Tadi kan kita kan yang kayak bikin di ukuran layoutnya kan pakai Google Pixel
gitu kan ya, ukuran layar Google Pixel. Iya. Misalkan nanti konsumer kita pakai Android lain yang ukuran layarnya beda, itu gimana Kak? Apakah nanti penyesuaian dari layout yang tadi kita bikin? Nah, kalau penyesuaian Android itu kerjaannya developer. Jadi kalau UI UX itu ibaratnya gini nih. Kita kan biasanya kalau user interface itu bikinnya dua, tampilan di desktop, tampilan di laptop, sama tampilan di ponsel, device ponsel, smartphone. Nah, tugasnya UI UX itu bikin dua tampilan itu doang. Nah, tampilan yang di HP ini responsifnya nanti di front end yang bagian ngatur-ngatur CSS-nya gitu. Ada aturannya. Nah, tugasnya itu sebagai UI UX pokoknya bikin dua tampilan itu aja. Pokoknya di HP gue pengennya si my content itu nggak ngejajar ke kanan, pengennya ngedrop down ke bawah kalau di ponsel. Nah, itu UI UX yang nyusun. Cuma untuk responsif ke HP-nya itu tim front end yang bikin. Gitu, Stefan. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tanya dong di chat juga nggak apa-apa. Tanya. Yuk, tanya. Yo, yang mau nanya. Kak Salma gimana nih, Kak Salma? Kalau nggak ada yang bertanya, dikembalikan ke Kak Salma aja. Mangga, Kak Salma. Moderatornya Feby. Oh iya, Feby. Lupa. Oh, Kak. Ini deh Kak, saya mau nanya deh. Kan biasanya kita nih semangat banget nih bikin wireframe gitu, yang banyak nih idenya yang munculan, saya mau kayak gini nanti di tampilan awalnya. Tapi waktu pas bagian kita mau ngerjain finalnya gitu, pas udah mau jadi gitu, kadang suka berubah. Biasanya Kakak kalau kayak gitu gimana sih mantepin hasil wireframe sama hasil finalnya itu biar sama gitu, biar nggak kayak kurang puas gitu, biar rasa kurang puas itu nggak ada gitu. Nah, itu teman. Jadi kalau misalkan ngerjain project sendiri, mungkin iya ya, sering banget terjadi kayak gitu. Soalnya beberapa kali Amal pun ngerjain project sendiri, kayak tiap hari tuh, aduh pengennya gini gitu kan. Pengennya hari ini pengennya A. Pas buka Figma lagi, kok aneh gitu kan, pengennya B gitu kan. Nah, kalau misalkan ngerjain project sendiri kayak gitu, ya itu sih terserah hati ya. Kalau misalkan sebelum deadline sih nggak apa-apa, berubah-berubah gitu. Cuma kalau misalkan yang project yang besar yang kayak lagi Amal jalanin di Telkom ini, itu semuanya udah melewati kesepakatan tim. Jadi setiap UI UX designernya bikin sesuatu, itu langsung dirapatin sorenya atau malamnya buat diskusi lagi, ini enaknya gimana, ini fixnya gimana. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan buat project besar, kayaknya nggak mungkin buat mood-moodan ngerubah desain, karena semuanya udah berdasarkan kesepakatan tim. Gitu, Feb. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oh ya, sebelum kita akhiri pertemuan kegiatan ini, jangan lupa absennya ada di kolom chat, diisi dulu. Feb, dokumentasi
Iya, iya, iya. Oke. Teman-teman semua boleh diaktifin kameranya. Kita mau dokumentasi dulu. Ayo, on kamera. Tapi tadi materi yang disampaikan Amal jelas kan ya? Pada paham maksudnya? Paham nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Untuk PPT-nya nanti di-share nggak, Kak? Boleh kalau mau di-share. Ya, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Ya, mulai ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, slide kedua. Sebentar. Ya, Facebook. Ya, sudah. Oke, sekali lagi diingatkan untuk mengisi absennya. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan Kak Amal juga yang sudah mengisi materi pada kegiatan hari ini. Saya Feby Monica selaku moderator. Mohon maaf bila ada kurangnya atau salah-salah kata. Dengan ini kegiatan diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Feby. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.